Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Karena kita online, minggu ke-13, maka kita bakal belajar materinya, ini materi terakhir ya, sebelum UAS, yaitu adalah naive Bayes. Intinya, prinsip dari naive Bayes itu adalah probabilistic classification. Jadi kita bakal berkaitan banget dengan probabilistik gitu ya. Nah, di sini ada generative classifier sama ada discriminative classifier. Nah, intinya apa? Kalau generative classifier itu didasarkan pada probabilitas gabungan gitu ya. Dari input X dan labelnya Y, kemudian kita buat aturannya gitu ya. Kita buat prediksi dengan menggunakan aturan Bayes gitu ya. Ya, intinya kita pertimbangkan dulu probabilitas gabungan antara si fitur dengan si label, kemudian kita buat aturannya, kita buat prediksi dengan menggunakan aturan Bayes untuk, nanti label mana sih yang paling mungkin gitu. Sedangkan kalau diskriminatif, sebenarnya langsung aja gitu dipetain gitu antara input X ke kelas Y itu kayak gimana probabilistiknya. Jadi nggak ada, istilahnya kalau generatif kita pertimbangin antara label sama input, kita buat probabilistiknya secara gabungan, kita buat modelnya dengan mempertimbangkan kedua itu, sehingga nanti mana sih label yang paling memungkinkan gitu ya. Kalau diskriminatif langsung petain aja dari input atau dari fitur ke label. Simpelnya kayak gitu. Nih ya, kalau diskriminatif dia langsung petain aja antara X ke Y atau fitur, X ini fitur ya. Kok nggak bisa, entar dulu deh. Jadi kalau eh, kok ini fitur, entar kenapa lagi ini? Scroll. Kayaknya ini nggak bisa diputar ya. Nah, udah. Tadi kalau ini X itu input atau fitur, Y-nya itu label. Kalau diskriminatif langsung memetakan dari fitur ke label,
Kalau generative classifier, eee, ini adalah pakai probabilistik gabungan, yaitu antara X dan Y gitu ya. Mmm, terus kita buat aturannya atau buat model untuk prediksi menggunakan eee, probabilistik dari PXY gitu ya, PX given Y, lalu pilih model Y yang paling mungkin gitu ya. Jadi makanya di sini contohnya kalau yang diskriminatif, logistic regression gitu ya. Kalau generative classifier pastinya adalah kalau probabilistik naive Bayes. Makanya buat perhitungannya di diskriminatif cuma satu, Y given X gitu ya. Sedangkan kalau di generative classifier ada dua yang dipertimbangkan. Probability join-nya sama probability dari si X-nya. Nah, ini aturan, bias aturannya. Ya, intinya lebih ke probabilistik ya, main ke probabilistik. Untuk, Bayes rules sendiri ini adalah P, C, given X, ya. Probability conditional artinya adalah conditional probability of C given X sama dengan, eee, conditional probability of X given C dikali dengan probability of C, independen ya ini, dibagi dengan probability of X secara independen. Ntar kita bakal hitung, buat lebih gampangnya kita coba hitung nanti ya di akhir. Nggak di akhir sih, abis bahas ini. Terus ada maksimum a posteriori. Jadi kalau ada data X gitu ya, classified as kelas, C star, kelas sesuatu lah gitu, di mana probability dari kelas si star-nya ini, given X itu lebih besar dari probability dari C given X, maka kita bisa pakai aturan yang ini. Ntar kita coba ya, biar teman-teman nggak pusing. Karena kalau saya jelasin rumus langsung kayak tanpa contoh soal, bingung gitu ya. Ya, gitu pokoknya, entar. Nah, kita langsung ke contoh soal. Di sini ada, game, saya nggak tahu ya ini game apa, pokoknya game fighting gitulah ya, fighting game. Intinya, user tuh cuman bisa 3 aksi, kick, punch, special. Contoh, dalam permainan si user tuh cuman 3 kali, cuman bisa 3 kali action. Contoh user pertama kick, punch, punch.
di mana nanti terdapat 3 juga ya teman-teman, 3 juga, eee, action. Nah, targetnya apa? Targetnya adalah kita prediksi kira-kira kalau yang pertama kick, kedua punch, ketiga punch, keempatnya bakal apa? Kick atau punch atau special gitu ya. Kita harus prediksi apa langkah keempat, aksi keempat dari user. Nah, gimana caranya? Ya pastinya pakai probability, eee, of each move ya gitu ya. Jadi kita bakal hitung probability dari setiap kick, setiap punch, setiap special gitu. Kalau, eee, given previous action-nya itu adalah kick atau punch gitu ya. Terus kita klasifikasiin atau hitung probability dari klasi kick, klasi punch, sama klasi special. Habis itu dari ketiga ini, probability ini mana yang paling besar itu adalah yang jadi, eee, targetnya ya. Contoh datasetnya kayak gini nih, action 1, 2, 3. Action 1, 2, 3 ini adalah sebagai fitur, fitur. Yang ini adalah label. Apa yang kita lakukan, kita harus buat atau kita bagi berdasarkan si action-nya. Karena di sini fiturnya ada 3, berarti kita harus pisah jadi 3 ya. Jadi 3 kolom baru. Action 1 sekarang. Di sini ya action 1. Nah, action 1 punch, terus labelnya juga punch. Jadi teman-teman untuk naive Bayes kita perhitungkan kalau kemarin-kemarin kita cuman mempertimbangkan kelas fiturnya, sorry, kolom fiturnya aja. Kalau sekarang kita harus mempertimbangkan fitur dan juga label gitu ya, untuk menghitung si probability-nya. Karena di sini ada 3, berarti kita mau nggak mau harus buat 3 kolom, 3 tabel baru. Di sini ada 3 action. Ya, yang pertama action 1. Kalau action-nya punch, terus kelasnya juga punch, ada berapa sih? Oke, misal yang punch itu saya warnain warna merah gitu ya. Di action 1 yang ada punch-nya warna merah atau yang saya buletin gitu ya. Ya, ada 4 ya. Terus habis itu yang action-nya juga sama-sama punch. Ini sama ini. Berarti cuman ada 2 ya. Yang action satunya punch, label kelasnya adalah punch, berarti 2. Maka baris punch, kolom punch isinya 2. Sekarang kalau special, kita buletin special, 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 special. Kita hapus. Special, kolom actionnya special, kelasnya adalah punch. Coba ini special sama special bukan. Special sama kick bukan. Special sama punch. Berarti ini cuman ada 1. Maka di sini tulis 1. Tadi
yang warna merah tulis 2. Sekarang yang kick soalnya nggak kelihatan warna hijau. Nah, kuning ya, kick berarti ini 1, 2, 3, 4. Nah, yang warna kuning-kuning ini yang labelnya adalah punch. Ya, tadi saya salah. Ini harusnya merahnya di sini ya. Yang action satunya kick, labelnya punch. Berarti ini terus ya 1 doang ya, makanya di sini nilainya 1. Eh, sorry, ada 2 ya ternyata. Bentar. Oh, sama ini 2. Maka di sini nilainya adalah 2. 2 tambah 1 tambah 2 berarti kan hasilnya 5 ya. Berarti kolom yang punch, kelasnya punch, seluruhannya ada 5. Dan begitu seterusnya teman-teman. Berarti kalau punch, terus, kelasnya adalah spesial, berarti 1, 2, makanya di sini ditulis sorry, ada 1 doang ya, maka ditulis di sininya 1, dan begitu seterusnya. Habis beres itu hitung untuk yang action 2 dan action 3, sehingga nanti didapat kolom seperti ini. Ini jumlah per kolom ya teman-teman. Punch itu total ada 5, special totalnya ada 3, kick ada 4. Udah nih, udah kebuat. Nah, habis itu, eee, ya habis itu kita tambahin satu tabel lagi, yang isinya adalah berupa banyaknya kelas. Punch itu total ada berapa sih, special itu ada berapa, kick ada berapa. Ada 5, 3, sama 4. Sehingga kalau di total adalah 12. Terus itu, kita hitung probability-nya. Paling gampang dari yang sini dulu. 5 total 12, berarti kan 5/12. Berarti di sini 5/12, 3/12, 4/12 gitu ya. Tinggal tambahin aja belakangnya total di yang warna hijau ini berapa gitu ya. Kan ini 2/5, 1/5, 2/5, terus yang ini 3 berarti 1/3, 1/3, 1/3, ini 1/4, 2/4, 1/4, dan begitu seterusnya. Sehingga nanti didapatkan kelas probability-nya adalah seperti ini. Nah, habis itu kita tinggal hitung probability punch untuk action keempat. Jadi kita mulai hitung probability untuk si targetnya. Kalau punch itu berapa sih kemungkinannya gitu ya. Nah, ngitungnya gimana? Kelasnya apa? Kelasnya adalah punch. Punch, uh, probability of punch given action satunya adalah
kick gitu ya. Tadi kan kick ya. Action 2-nya adalah punch, action 3-nya adalah punch. Jadi intinya action sebelumnya itu apa aja sih? Terus berapa probability-nya kalau action 4 adalah punch, gitu ya. Given itu ya kalau ada P given X gitu, berarti X-nya dulu yang udah pernah terjadi. Kemudian nih misal ya, P X Y atau P Y X gitu ya. Berarti si X ini adalah kondisi sudah terjadi atau given-nya. Kalau udah terjadi, berapa sih probability dari X yang akan diprediksi gitu ya. Nah, gimana cara ngitungnya? Berapakah probability action keempatnya adalah punch, kalau action pertamanya adalah kick, keduanya adalah punch, ketiganya punch. Berarti tinggal hitung aja probability dari kick, action satunya kick, terus kelasnya adalah punch, action satunya adalah kick given punch, terus action 2-nya punch given punch, action 3-nya punch given punch, kemudian action dari si punch-nya karena ini kan labelnya. Nah, kick dulu baru punch, berarti kan yang ini ya. 2/5 dikali 3/5 kali 1/5 kemudian probability dari punch-nya. Sehingga hasilnya adalah 0,02. Jadi kick ke punch, punch ke punch, punch ke punch untuk action kedua dan ketiga. Kemudian dikali dengan probability dari si punch-nya itu sendiri, hasilnya 0,25. Kita hitung untuk yang spesial sama kayak tadi. Berarti kondisi spesial di sini ya 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3. Sorry 2/3 ya. Dikali dengan si probability dari spesial. Hasilnya adalah segini. Satu lagi yang kick. Berarti kick ke kick, punch ke kick, punch ke kick. Dikali dengan kick. Hasilnya adalah segini. Nah, yang paling besar yang mana? Paling besar adalah punch. Maka si punch ini adalah terpilih sebagai label di action keempat. Kurang lebih seperti itu. Sekarang gimana kalau uh, ini yang baru ya? Bentar, saya stop dulu, ntar kita lanjut.